Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkamati kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mudhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kembali pada kesempatan malam hari ini kita dapat sama-sama hadir, dapat berkumpul, bermuwajahah dan bersilaturahim di dalam mengikuti kegiatan rutinitas pengajian kita yang biasa diadakan setiap 2 minggu sekali, setiap malam Jumat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini akan selalu mendapatkan bimbingan rahmat, hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga tak lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in tabi'atnya, dan pula kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat juga yang sama-sama kita hormati pemimpin daripada perusahaan kita bersama, yaitu Bapak Agus, kemudian juga Bapak Rijal, Pak Iqbal, kemudian Pak Yono, dan juga rekan-rekan karyawan dari Lab Logistik yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bermunajat terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam malam yang penuh dengan keberkahan ini, di Sayyidul Ayyam ini. Mudah-mudahan kita wasilah pengajian kita malam hari ini, dan kemudian dengan kehormatan baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kita kesehatan zahir dan batin. Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan hidup dan rezeki kita, segala niat, hajat, tujuan baik kita yang manfaat untuk dunia dan akhirat kita mudah-mudahan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa mengawali dari pertemuan silaturahim dan pengajian kita malam hari ini, mari kita awali dengan membacakan hadiatul Fatihah yang misra sawabnya mudah-mudahan Allah sampaikan kepada seluruh arwah ahli kubur kita sekalian. Mudah-mudahan mereka selalu dicucuri rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan dan Allah terangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan dijauhkan daripada hufrah min hufarin niran. Kelak nanti mudah-mudahan semua arwah ahli kubur kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah tempatkan di dalam surga Jannatun Naim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari saja
Kita awali dengan membacakan istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'un ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila hadrati jami' malaikat, sumaila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wassahabati wal qarabati rasulillahi wa tabi'in wa tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila khulafaur rasyidin Sayyidina Abi Bakr Siddiq wa Umar bin Al-Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa ala Hasan wa Husain wa ummihim Fatimah Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa an baqiyati jami' sahabati Rasulillah ajmain. Syai'un ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami' malaikatil muqarrabin wal karabiyyin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya wa jalul asfiya sayyidina Syabdi Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu azizan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwai jami' ma'alifil kutubil lati ta'allamna wa 'allamna wa mu'allafatin nas'alukallahu lanal manfaata wal barakata bi ulumihim. Tsumma ila arwai jami'il mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal mujahidina wal mujahidati wal waqifina wal waqifati wa hibbihim wa wilayatihim. Tsumma ila arwai jami' masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ila arwai jami' ustadina wa asatidatina wa na'usussallahu syai'in jarabani biladil masadullah. Allahumma fir lahum dhunubahum wa kafir anhum sayyi'atihim wa nafa'na bi ulumihim syai'un ilaihum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwai jami' amwati minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha yaminiha wa shimaliha barriha wa bahriha
khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa nakhusu khususan. Silakan sebutkan arwah ahli kubur masing-masing. Allahumma fir lahum dzunubahum wa kaffir anhum sayyi'atihim sahalallahu lahum tariqan ilal jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa laisa narju siwak fadrik ilahi darat qabla al-fana wal halak ya ummu dunya waddin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana ya dzal ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Alhamdulillah, untuk pembacaan hadiyatul Fatihah telah sama-sama kita bacakan. Mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan kepada seluruh arwah ahli kubur kita sekalian, dan termasuk kita yang membacakan mudah-mudahan akan mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin, rekan-rekan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertemuan pengajian kita malam hari ini, insya Allah akan menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan malam Lailatul Nisfi Minas Sya'ban, yang artinya adalah permasalahan yang berkaitan dengan masalah nisfu Sya'ban. Insya Allah tinggal beberapa hari lagi ke depan, tinggal beberapa malam ke depan, kita akan memasuki di pertengahan di bulan Sya'ban yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Di dalam hadis dari Abi Hurairah dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan
Ja'ani Jibrilu lailatan nisfi minas Sya'ban. Telah datang kepadaku, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di pertengahan bulan Sya'ban, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Waqala, dan kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, kum wasolli warfa roksaka wa yadaika ilas sama. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, kum, bangkitlah engkau, bangunlah engkau di malam hari ini. Wasolli, dan kemudian sholatlah engkau. Warfa roksaka wa yadaika ilas sama, dan kemudian tengadahlah engkau ke langit. Angkat kedua tanganmu seraya engkau berdoa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala, dan kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma hadhil lailah ya Jibril, malam apakah ini wahai malaikat Jibril? Maka malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai. Malam hari ini wahai Rasulullah adalah malam dibukakannya oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu langit, dari langit pertama sampai dengan langit yang ketujuh. Dan kemudian kata malaikat Jibril alaihissalam, dan di malam ini Allah wa tuftahu fiha, dan dibukakanlah di malam nisfu Sya'ban ini adalah salasu mi'atin babin minar rahmah, yaitu sebanyak 300 pintu-pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi besok Pak, di malam nisfu Sya'ban itu pintu langit semua terbuka. Semua terbuka. Dari langit pertama, kedua, ketiga sampai dengan langit ketujuh. Terbuka, bablas. Kalau istilah orang Betawi apa? Ngablak. Ngablak ke pintu langit, Pak. Kalaulah mata kita dibuka hijab oleh Allah, kita bisa lihat. Kalau dibuka hijabnya, penutup, ya, penutup antara mata kita dengan dohirnya itu langit. Cuma Rasul menyampaikan dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, malaikat Jibril menyampaikan terhadap Rasulullah bahwa di malam ini ya Rasulullah tuftahu fiha abwabus sama. Malam hari ini kata malaikat Jibril ya Rasulullah dibukakan pintu langit. Langit pertama dibuka oleh Allah. Langit kedua juga sama, ketiga sampai keempat, kelima sampai dengan langit keenam dan ketujuh. Bahkan di malam hari ini bukan cuma pintu langit, semuanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuftahu fiha, dan di malam ini dibukakan yaitu salasa mi'atin babin minar rahmah, yaitu ada 300 pintu-pintu rahmat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan 300 rahmat, Pak. 300 pintu-pintu rahmat. 300 pintu Allah buka. Nah, artinya begini nih, Pak. Kata Rasulullah, barang siapa di antara kita yang barangkali selama ini kita bermunajat, berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan sampai hari ini belum kelihatan ijabahnya, maka bermunajatlah di malam hari itu, karena malam hari itu adalah merupakan malam mustajabah. Barang siapa yang dirinya merasa banyak dosa, banyak kesalahan, banyak lalai, banyak jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, banyak meninggalkan kewajiban, lalai kita di dalam melaksanakan tugas ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barangkali selama ini kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi, sementara urusan ukhrawi kita banyak kita lupakan. Dan kemudian sementara di sisi lain perbuatan dosa, perbuatan maksiat banyak kita lakukan. Maka kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun di antara kita yang menginginkan dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan emas bagi kita di malam hari itu, perbanyaklah kita beristighfar terhadap Allah, mohon ampun atas dosa dan kehilapan kita selama ini, baik yang langsung terhadap Allah atau yang melalui hak adami. Banyak apa sedikit dosa kita, Pak?
Banyak apa sedikit? Banyak. Ya. Sholat kata Nabi mestinya awal waktu berjamaah, kadang-kadang kan kita akhir waktu. Berjamaah kadang kita ketinggalan, walaupun memang nggak wajib. Intinya yang wajibnya adalah sholatnya. Nah kemudian lagi ketika kita punya harta, infak, sedekah, baik sedekah yang wajibnya yang termasuk zakatnya atau sedekah sunnahnya yang termasuk ya kita hadiah, sedekah dan sebagainya dan yang lain-lainnya. Kadang-kadang kita lalai. Memang kadang kalau kita belum punya duit, maka kadang-kadang kita ngancem. Dan kalau gak punya duit, gua bagi dan tetangga, gua bagi dan saudara. Udah punya duit, apalagi boleh capek Pak. Apalagi boleh capek. Kadang-kadang kita merasa bahwa duit yang ada di tangan kita hari ini boleh hasil jerih payah kita. Ngapain juga kita kasih ke orang lain? Itu kadang-kadang begitu. Ada orang begitu ngancem kalau lagi miskin ngancem. Kalau lagi nggak punya kadang-kadang dia banyak koar-koar. Tapi kalau udah punya kadang-kadang diam aja gitu. Itu hampir umum tuh Pak orang. Cuma saya yakin insya Allah kalau karyawan lab logistik insya Allah mudah-mudahan nggak seperti ini. Amin ya Rabbal. Kadang-kadang orang kan kalau lagi susah Pak datang ke ulama, datang ke kiai, datang ke guru segala macam. Giliran udah berhasil lupa Pak ngomong-ngomong. Janji tinggal janji, omongan tinggal omongan. Mudah-mudahan kita selalu dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Iya, sama teman dekat cerita lu kalau lagi susah. Kalau gila banyak duit boro-boro Pak. Itu ya, boro-boro. Kalau lagi susah mah merapat terus sama siapapun lengket banget, deket banget. Apalagi sama orang yang memang kita anggap bisa ngasih solusi. Nah, tapi ketika kita udah dikasih tuh jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya miskin kemudian jadi mampu jadi orang kaya, yang tadinya bodoh kemudian jadi pinter. Kadang-kadang orang yang tadinya bodoh kemudian jadi pinter, apa gurunya juga kadang-kadang ngelunjak, kadang-kadang jadi lupa, bahkan kadang-kadang gurunya juga dihinain, dianggap sepele. Nah, yang padahal akhlak dan kemudian pribadi kita nggak boleh berubah seperti itu. Ketika kita dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, nah berarti disinilah salah satu kelalaian kita, salah satu dosa kita yang tanpa terasa. Jadi pada dasarnya kita ini adalah manusia yang punya banyak dosa, yang punya banyak kekhilafan, yang punya banyak kealfaan. Maka di malam nisfu Sa'ban, mumpung Allah Subhanahu wa taala membukakan 7 pintu langit, 300 pintu rahmat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun di antara kita yang merasakan bahwa pribadi kita punya banyak dosa, punya banyak kesalahan, maka segeralah kita beristighfar terhadap Allah, mohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dosa-dosa kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang taubat Allah terima taubatnya. La taqnatu min rahmatillah. Kata Allah, kalian jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, kemudian sebesar apapun kesalahan kita, ketika kita mau bertaubat terhadap Allah, pasti yakin Allah akan mengampuni dosa kita. Ya, Allah janji dalam Al-Quran, Allah itu adalah innahu huwat tawwabur rahim. Allah itu adalah zat yang banyak menerima taubat, dan kemudian Allah itu adalah Ar-Rahim, yang kasih sayang terhadap hambanya. Jangan orang yang dosanya sedikit, dosa yang banyak. Dalam hikayat diceritakan ada orang pernah membunuh 99 orang, dan kemudian dia batinnya terus gelisah, batinnya terus bertanya, apakah kalau dia bertaubat sama Allah kira-kira dosanya akan dimaafkan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. 99 orang Pak dibunuh dia dengan tangannya sendiri. Kan dosa udah banyak banget. Membunuh satu orang aja kata Allah dalam Al-Quran, pakaan nama kotalana sajami'ah. Dosanya itu Pak membunuh satu orang, itu ibarat kata Allah, dosanya itu ibarat membunuh semua umat manusia. Apalagi ini sampai 99 orang dia matiin. Dia matiin orang 99. Akhirnya hatinya lagi. Hatinya haus. Hatinya bertanya, apakah kalau saya begini, dan kemudian kalau
Akhirnya datanglah ke salah satu tokoh agama di salah satu perkampungan dan bertanyalah sama beliau, Ustaz, kalau saya bertaubat sama Allah, kira-kira saya diterima nggak sama Allah tobat saya? Dosa saya kira-kira dimaafin apa enggak? Kata ini asatid, dosa kamu apa? Saya membunuh 99 orang. Mungkin ini asatid, Pak, ilmunya belum terlalu banyak kali. Apa jawaban dia? Dosamu tidak akan dimaafkan oleh Allah. Terlalu banyak dosamu di hadapan Allah. Akhirnya panik orang sabar. Berkata begitu, diambil lagi tuh goloknya, dikeluarin lagi tuh goloknya, disabut lagi tuh lehernya itu Ustaz. Matiin sama dia, genaplah orang yang dimatiin sama dia. Jadi cepet Pak, 100 orang dia matiin. Palang tanggung dah kalau memang gak diterima sama Allah taubat. Kalau memang mau balik sama Allah, Allah gak bakalan ngampuni dosanya. Pikir dia, udah gue matiin aja lah. Matiin lagi Pak, jadi 100. Cuma tetap hatinya bertanya, apa iya kalau saya taubat Allah gak terima? Dia berangkat lagi, berjalan lagi, ketemulah dengan seorang ulama, seorang masyayikh yang ilmunya luar biasa. Bertanyalah sama ini kiai, sama ini ulama, Pak Kiai, kalau saya bertaubat sama Allah, kira-kira dosa saya dimaafkan atau tidak? Apa kata nih ulama? Dosa sebanyak apapun dan sebesar apapun dosamu di hadapan Allah, Allah pasti akan mengampuni dosamu. Dibandingkan dengan buih yang ada di lautan, dosamu lebih banyak ketimbang buih yang ada di lautan. Sehitungan pasir-pasir yang ada di pegunungan, bahkan dosamu jauh lebih banyak ketimbang itu. Kalau kau mau bertaubat sama Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa. Akhirnya kata ini orang, terus gimana Kiai? Kamu berangkatlah ke satu tempat, kemudian kamu ibadah di situ. Niatin dari sini, kamu akan bertaubat sama Allah. Maka berniatlah nih orang pada di situ, berjalanlah ke tempat yang dimana ditunjukkan oleh ulama tersebut. Dia berjalan udah niat bertaubat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata di pertengahan jalan ini orang keburu mati duluan. Belum sampai Pak ke tempat yang dituju, mati duluan. Itu malaikat turun Pak, antara malaikat Adam ke malaikat rahmat. Malaikat Adam tukang nyiksa, malaikat rahmat tukang ngasih rahmat. Kata malaikat Adam, ini mah jatah ada nih malaikat. Kata malaikat rahmat, bukan jatah ente nih. Ini yang bagian aneh nih. Akhirnya berbutan di dua malaikat. Akhirnya carilah kesepakatan. Kata ini dua malaikat, kita ukur lebih dekat ke tempat taubatnya atau memang lebih dekat ke tempat di mana dia belakang. Diukur Pak, beda 1 jengkal dalam hidayah. Lebih dekat ke tempat taubat. Akhirnya malaikat rahmat yang mengambil dan kemudian ini orang mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi intinya kalau kita berdosa jangan pernah kita berputus asa. Setiap kita punya masa lalu, setiap kita pernah berbuat dosa, tapi at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertaubat dari dosa maka pasti Allah akan mengampuni dosanya, seolah-olah di hadapan Allah dia tidak berdosa. Makanya jangan pernah berputus asa. Mesti kita banyak roja sama Allah, mengharapkan diri kita terhadap Allah atas ampunannya. Yakin Allah akan membukakan taubat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan emas besok kita di malam nisfu Sya'ban. Nah, kemudian dalam hal ini amaliyah yang biasa dilakukan, yang diajarkan oleh salafus soleh, artinya orang-orang soleh terdahulu, para ulama, para kiai, yang biasa mengajarkan terhadap kita. Di antaranya amalan yang terbiasa, satu, biasanya kita baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Biasa pada berangkat kan Pak, ke masjid, ke mushola, ke majelis taklim. Apa itu? Nah ya, biasanya kita ke masjid, ke mushola, ke majelis taklim dan tempat-tempat lain. Baca Yasin 3 kali. Yasin 3 kali. Pertama niat pertama minta panjang umur dan bisa beribadah sama Allah. Yang kedua, minta rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang menyelamatkan diri kita dunia dan akhirat. Yang ketiga, minta wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau ini yang kita lakukan, ini terlalu sedikit Pak. Terlalu sedikit. Ada amalan lagi dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di antaranya, ada yang namanya anjuran melakukan sholat sebanyak 100 rakaat. Sholat sunnah mutlak. Bisa nggak? Bisa nggak? Belum tahu. Belum tahu karena belum pernah
Coba 100 rakaat. 100 rakaat itu dua rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti jadi 50 kali kita salam. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak dilakukan di malam nisfu Sa'ban, bukan sholat nisfu Sa'ban. Sholat sunnah mutlak dilakukan di malam nisfu Sa'ban. Nah, kata baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, man sholat fi hadhihi lailati mi'ata rakaatin, barang siapa orang yang sholat di malam nisfu Sa'ban sebanyak 100 rakaat, arsala ilaihi mi'atu malak, maka Allah akan mendatangkan 100 malaikat dan kemudian datanglah terhadap orang yang sholat itu. Yang 100 malaikat ini salah sunnah 30 malaikat, maka yubasyirunahu bil jannah, maka akan membisikkan terhadap orang tersebut bahwa dia akan dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, kalau kita dibuka nih kuping kita hijabnya itu di malam nisfu Sa'ban sholat 100 rakaat, maka kita bakal mendengar suara atau bisikan yang dibisikkan oleh para malaikat. 30 malaikat datang dan menyampaikan terhadap orang itu bahwa dia yubasyirunahu bil jannah. Kata malaikat, "Hai fulan bin fulan, kamu sudah Allah sediakan satu singgasana yang sangat istimewa, satu tempat yang sangat indah, yang jauh lebih indah daripada segala apa yang ada di dunia, yaitu surga Allah hadiahkan buat engkau." Satu tuh Pak, 30 malaikat ngabarin begitu. Kemudian wasalasuna, dan 30 malaikat yang kedua yu'amminunahu min adzabillah, memberikan kabar, memberikan berita terhadap orang itu bahwa orang itu aman dari siksa api neraka. Kata malaikat, neraka dikunci buat ente, neraka ditutup rapat, kamu gak bakalan masuk ke dalam neraka. Tuh kan dikabarin sama malaikat. Kemudian malaikat yang ketiga, pasukan yang ketiga, 30 malaikat yang ketiga, wasalasuna yudfa'una anhu afati dunya, memberikan kabar bahwa orang tersebut akan terbebas, akan dijaga dan dipelihara dari namanya bentuk musibah-musibah dunia. Hari ini kan Pak yang luar biasa kan ya, banyak banget musibah macam-macam lah. Ada yang gempa, ada yang longsor, ada angin puting beliung, ada yang namanya banjir, segala macam lah. Musibah dari manapun dan kapanpun Allah bisa menghendaki. Makanya kita jangan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, jangan. Bisa aja segala macam. Alhamdulillah, ada juga orang yang kebakaran dan segala macam, hartanya habis sudah. Kebanjiran habis, mobil mahal, rumah bertereng segala macam, anak istri segala macam. Kalau memang Allah udah menghendaki bisa hilang semua di sekejap mata. Nah, tapi bagi orang yang melakukan sholat itu, kata malaikat yang ketiga, pasukan malaikat yang ketiga sebanyak 30, maka menyatakan dirinya akan dijaga, dipelihara oleh malaikat dan akan diselamatkan dari yang namanya bencana-bencana dunia. Berarti udah berapa malaikat? 90. 30 ngabarin surga, 30 ngabarin bahwa aman dari neraka, 30 memberikan kabar bahwa dirinya akan dijaga, dipelihara dari bentuk musibah dunia. Tinggal 10 lagi. 10 malaikat maka menyampaikan bahwa dirinya yadfa'una anhu makayida syaitan, dirinya akan dijaga, dipelihara dari tipu daya muslihatnya iblis. 100 malaikat. Kalau Bapak siap silahkan kerjain. Dari kapan Ustaz kerjainnya? Pokoknya dari awal datang waktu maghrib sampai Bapak kelar jam berapa silahkan. Kalau siap yang 100 rakaat sholat sunnah mutlak. Kalau nggak siap yang 100 rakaat, ada yang kedua, namanya adalah sholat sunnah tasbih. Berapa rakaat? 4 rakaat. Sama, dijadikan 2 salam. Berarti 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat kita diri, kemudian salam, kemudian diri lagi kita 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatan tasbihi rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah tasbih 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Nah, cuma dalam sholat tasbih walaupun rakaatnya cuma 4, tapi tetap kita dianjurkan membaca tasbih 1 rakaatnya 75 kali. Tasbih yang mana?
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di mana bacanya? Pertama 10 sebelum Bapak baca Fatihah. Pas Allahu Akbar mau baca doa kita silakan, enggak masalah. Cuma boleh kita tinggal doa kita karena sunnah diganti pakai tasbih. Allahu Akbar langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 10 kali sebelum kita baca Fatihah. Baca Fatihah, nanti selesai baca Fatihah, baca tasbih lagi. Berapa kali? Yaitu 15 kali. Berarti udah berapa tuh? 25. Kemudian 10 lagi di waktu ruku. Jadi berapa? 35. 10 lagi di waktu iktidal. Berarti berapa? 45. Kemudian 10 lagi di sujud pertama. Dan jadi 55. 10 lagi waktu duduk di antara dua sujud, berarti jadi 65. Sujud lagi yang kedua, baca lagi 10 kali tasbihnya, berarti total jadi 75. Habis sujud yang kedua, Bapak langsung naik, nggak baca tasbih lagi. Jadi satu rakaatnya 75 kali kita baca tasbih. 10, 15, 10, 10, 10, 10, 10, 75 satu rakaatnya. Nah, itu pelaksanaannya selesai Bapak baca Yasin segala macam, kemudian sholat isya, habis sholat isya kita sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih ini Pak dianjurin sama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bisa mah kita setiap malam, kalau bisa. Kalau nggak bisa seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali, seumur hidup sekali. Kalau nggak seumur hidup, nggak sekali-kali aja, dengan mampus beda. Habis susah bener gitu diajak ibadah, gitu Pak. Gitu ya. Jadi kalau bisa nih tiap malam, kalau bisa kerjain itu sholat sunat tasbih. Nggak bisa tiap malam, seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Pas di malam nisfu Sa'ban kita bermunajat sama Allah, karena sayang Pak, ini kesempatan emas ini nggak datang tiap malam, enggak. Makanya istimewa bulan Sa'ban yang saya jelasin 2 minggu sebelumnya, istimewa di bulan Sa'ban. Karena kenapa? Ada malam ini. Karena di malam ini daftar takdir kita untuk 1 tahun ke depan, kalaulah Allah panjangkan usia kita. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, kata Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 104. Di malam itu ditentukan semua takdir yang berkaitan dengan hidup kita. Kalau Allah menentukan kita masih panjang usia kita, bisa kita ketemu lagi di Sa'ban tahun depan. Kalau Allah tentukan usia kita nggak nyampe, semua ditentuin, makan, minum, segala macam, bahagia, celaka, segala macam ditentuin. Inilah diantara amaliyah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang kita lakukan di malam nisfu Sa'ban. Sebelum ditutup, barangkali ada yang bertanya, satu orang dipersilakan. Udah Isa belum Pak? Belum? Ya, masih bisa, silakan satu atau 2 orang. Barangkali surahnya, saya lupa dan kalau yang belum ada yang bertanya. Surahnya yang kita baca, yang afdol pertama adalah surah Az-Zalzalah. Az-Zalzalah itu idza zulzilatil ardh zilzalaha. Rakaat kedua yang pertama adalah Al-Adiyah, wal adiyati dobha fal muriyati qadha. Rakaat ketiga yaitu surah At-Takatsur. Rakaat keempat adalah surah Al-Ikhlas. Di Az-Zalzalah, Al-Adiyah, At-Takatsur, kemudian Al-Ikhlas. Kalau nggak bisa yang itu, ganti rakaat pertama At-Takatsur, rakaat kedua Al-Asri, rakaat ketiga Al-Kafirun, rakaat keempat Al-Ikhlas. Nggak bisa juga, udah Al-Ikhlas terus. Al-Ikhlas semua. Udah, rakaat pertama, rakaat kedua, ya gitu. Kata Bapak nggak baca surah nggak apa-apa, Ustaz. Nggak baca surah juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena memang sunnah. Cuma yang abdol, Bapak kalau mau baca surah itu tadi, pertama Az-Zalzalah, yang keduanya adalah Al-Adiyah, yang ketiga At-Takatsur. Al-Hakumut tuh Pak, kan bingung lagi At-Takatsur apa Ustaz itu. Karena tadi saya juga jelasin, ibu-ibu bingung. Ustaz At-Takatsur apa? Al-Hakumut Takatsur gitu. Al-Hakumut Takatsur yang keempat adalah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu
Ahad. Itu surah yang memang afdol dibaca di sholat sunat tasbih. Kalaupun mau diganti dengan yang lain tidak jadi permasalahan karena hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Silakan, barangkali ada yang bertanya. Yang bertanya kan, kalau misalnya kita di malam itu sedekah gitu ya Pak Ustadz ya? Iya. Itu ada pelipat gandaan pahalanya tuh Pak Ustadz? Kalau untuk keterangan secara langsung, memang sedekah itu kembali ke dalam ayat yang dalam Al-Quran karena ada keterangan langsung menjelaskan tentang pelipat gandaan di malam nisfu Saban. Cuma yang jelas di satu ayat Allah bilang al-hasanah bi asyri amsalihah. Satu kebaikan Allah balas menjadi 10. Dalam ayat yang lain Allah bilang bahwa perumpamaan orang yang bersedekah itu adalah seperti orang yang tempoh hari saya jelasin menanam satu pohon kemudian tumbuh jadi ada 7 cabang, dari 7 cabang itu kemudian satunya berbuah menjadi 100, berarti jadi 700 kali lipat. Nah, di malam itu karena memang malam yang sangat istimewa, kalau bisa kita selain amaliyah yang lain silakan lakukan juga sedekah dan perbanyak membaca sholawat atas baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali nanti di bulan suci Ramadan itu lipat ganda daripada pahala ibadah, di situ memang sangat luar biasa. Cuma kalau untuk sedekah nggak ada keterangan yang pasti Pak. Dan kemudian ada dosa-dosa yang memang tidak diampuni sama Allah di malam nisfu Saban, kecuali kalau benar-benar taubat. Di antaranya siapa? Pertama orang yang punya ilmu sihir. Yang kedua orang yang suka berangkat ke dukun. Ya. Kemudian yang ketiga orang yang meminum khamr, kecuali dari malam itu dia tinggalin total. Kemudian siapa lagi? Musiron ala zina, atau orang yang biasa berbuat zina. Kecuali kalau dia berhenti tobat malam itu, besok-besoknya enggak total gitu. Kemudian siapa? Akil walide, atau orang yang menyakiti terhadap kedua orang tuanya. Jadi sebelum bapak taubat, kalau ada dosa sama orang tua, datangin dulu orang tua, minta maaf. Kata bapak, Ustaz saya merantau, nggak ada orang tua saya, jauh, tinggal biar telepon kan macam bisa hari. Kalau umpamanya udah meninggal Ustaz bagaimana? Bapak sedekah, niatin itu sedekah buat kedua orang tua kita. Itu, nah buat kedua orang tua kita. Habis itu baru tuh bapak bermunajat sama Allah, minta maaf sama Allah atas dosa yang kita lakukan sama orang tua. Habis itu baru kemudian bapak perbanyak ibadah yang lain, taubat sama Allah. Itu Pak. Masih ada yang lain? Silakan. Ada yang mau nanya? Iya itu. Iya silakan. Yang tadi 100 rakaat. Iya. Katanya kan kalau ngelakuinnya bakal dibuka dikasih singgah sana di Ratu Jannah ya. Iya. Itu berlaku nggak bagi yang sholatnya bolong-bolong wajibnya? Nah, jadi kalau dalam keistimewaan ini memang Allah itu luar biasa. Artinya begini, keterangan ini secara otomatis setiap orang yang punya keistimewaan dalam ketentuan hadis secara pokok, berarti kewajiban pokok memang harus dilakukan karena itu pokok. Jadi yang sholat 5 waktu dia mengerjakan dengan baik dan kewajiban yang lain dia kerjakan. Tapi tidak menutup kemungkinan karena tidak ada orang yang tahu tentang kematian seseorang. Nah, ada orang yang memang Allah jadikan dalam hidupnya selalu bermaksiat, tapi ketika akhir hayatnya, sehingga antara dirinya, kata Rasul dalam hadis Arba'in dijelaskan, sehingga karena saking ini orang banyak dosanya, antara dirinya dengan neraka itu jalannya tinggal satu sikut. Tapi ketika dia di akhir hayatnya ternyata akhirnya dia mengucapkan kalimat syahadatain, benar-benar taubat di situ dia di akhir hayatnya, maka akhirnya Allah tempatkan dia ke dalam surga. Nah, itu tidak menutup kemungkinan. Cuma secara hukum asal, secara otomatis Pak, namanya orang dikasih hadiah, otomatis pokok-pokoknya harus di gitu ya. Ramadan juga sama kan, kita punya bolong-bolong besok mau Ramadan masih ada di bawah kita tahun kemarin belum dibayar, wajib bayar dulu ya kan. Ntar di akhirat tergantung daripada diantaranya adalah sholat, maka secara otomatis yang pokok dulu kita laksanain, setelah itu maka kemudian karena haram dalam ilmu fikih malah di kitab Fathul Mu'in, bapak kalau mau ngerjain sholat 100 rakaat sementara sholat yang wajib masih bolong-bolong
Jangan kerjain sholat yang 100 rakaat yang sunnah. Lebih baik bapak kodo yang bolong-bolong. Nah, percuma karena itu yang pokok. Yang sunnah itu buat nambelin yang wajibnya. Ya Pak. Gitu. Ya, cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik, diberikan hati yang lapang, diberikan kaki dan tangan yang ringan, diberikan hati yang terbuka untuk bisa kita melaksanakan berbagai macam amaliyah di malam nisfu Sya'ban. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Mahmud ya Karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan sholihan maqbulan wa dzanban maghfuran wa rizqan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.